Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zafira Safiati dari program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, dan bersama teman Saya Marini Aulia Siva dari Prodi Gizi juga, Bu. Ya, sebelumnya kami izin untuk wawancara Ibu terkait usaha Ibu ya. Iya, ya. Boleh di video ini ya Bu. Oke. Sebelumnya Ibu buka usaha Dua Putri ini sejak tahun berapa ya Bu? Tahun 2010. Kalau boleh tahu Bu, biasanya sebulan itu omset Ibu di sini sampai berapa ya Bu? Yang di mana? Sekarang? Iya, sekarang. Itu omsetnya itu bersih apa kotor? Kotor Bu, nggak apa-apa. Yang kotor itu. Yang kotor. Yang kotor bisa 15 jutaan. Bisa sampai 15 juta per bulan ya Bu. Oke. Sebelumnya apa hal yang jadi kayak latar belakang Ibu untuk ngebangun usaha ini, Bu? Oh, memang ibu dari orang tua. Dari orang tua. Dulu kan orang tua ibu tuh buka usaha kayak gini, tapi belum karena udah tua, jadi ibu yang melanjutin. Dan seterusnya ibu, karena orang tua ibu tuh udah meninggal semua. Jadi berapa tahun ibu menjalankan usaha itu, orang tua ibu meninggal di tahun 2019 tadi. Jadi Ibu melanjutkan ya Bu? Dulunya memang orang tua ibu buka kayak gini juga, udah lama. Oh, berarti motivasi Ibu tuh karena melanjutkan usaha dari orang tua ya Bu? Iya. Selain dari orang tua Ibu, apakah ada pengalaman lain yang memotivasi Ibu untuk terus melanjutkan usaha ini Bu? Ya pastilah karena untuk ini untuk membantu perekonomian juga. Iya. Kan ibu kan nggak kerja, kan cuma suami yang kerja, jadi kan ya ibu daripada di rumah aja nggak ada kerjaan, ya udahlah ibu melanjutin usaha aja, bisa bantu perekonomian kan buat biaya anak-anak sekolah kan, itulah. Apa sih Bu kendala yang Ibu hadapin selama menjalankan usaha Ibu ini? Kendalanya kalau jualannya sepi. Oh, misalnya seperti itu ya Bu ya. Jualannya sepi, jualannya tuh macet lah istilahnya semuanya kan. Jadi kendalanya karena usahanya sepi ini, usaha sepi ini bisa jadi tantangan juga untuk bisnis Ibu ya, Bu? Iya, pasti kalau sepi kita merosot. Kalau Tadi kan Ibu bilang kalau usaha ini tuh dari lanjutan dari orang tua Ibu. Nah, kalau lanjutan dari orang tua Ibu itu pas Ibu ngejalanin usaha ini tuh ada biaya dari Ibu sendiri atau emang dari orang tua tinggal ngelanjutin gitu, Iya, Bu? untuk modalnya. Buat modalnya, buat ngembangin lagi usaha bisa sebesar ini, Bu. semuanya uang dari uang ibu. Oh, dari uang Ibu. Karena waktu itu ini ceritanya, orang tua ibu itu punya tempat sendiri, punya kos-kosan di Gang Lampung belakang ini, yang ada kosan langsung ada kantinnya, ada Iya. tokonya kan. Nah dulu ibu di situ. Terus alhamdulillah suami ibu ada rezeki, suami ibu nyewain tempat ya. Ibu dulu pokoknya sekitar sini lah, berapa tahun di dekat Alfamart itu, terus di sana pernah. Nah jadi kami begitu buka sendiri tuh uangnya, modalnya uang tuh yang dari orang tua tuh pengalaman aja lah. Oh, pengalaman aja. Sama dia ngasih ilmunya gitu. Caranya Lah. gimana ya Bu ya? Kalau buat ngembangin dari Ibu sama suami Ibu usaha Iya. juga. Ibu nggak ada dari orang tua ibu. Terus sekarang kan usahanya di dalam tuh udah tutup karena yang rumah sama semenjak orang tua ibu meninggal, Iya. rumah dan kos-kosan, toko segala macam tuh dijual. Oh, dijual ke Nggak orang. ada lagi. Di dalam bukan Lampung. Dari usaha Ibu dari 2010 tadi itu ada pernah ngalamin kegagalan nggak, Bu? Kalau misalnya ada, gimana cara Ibu bangkit kembali? Iya ada berapa kali. Jadi zaman macam COVID tutup ibu sampai itu. Oh, seperti itu. Berapa tahun itu tutup ya? Enggak berapa tahun, sampai berapa bulan aja. Berapa bulan tutup. itu? Tutup karena istri juga tidak Sepi ada ya, Bu, ya. tidak ada aktivitas kan, perkantoran juga kurang, jadi anjlok lah saat itu ibu tutup. Cara Ibu bangkit dari itu gimana Bu? Ya ibu lihat perkembangannya udah mulai lagi ada, kan itu tidak lagi online ya, Iya. mesti udah mulai aktif aktivitas lagi. ya itu buka lagi ya. Memang waktu tutup itu
kan uangnya nggak habis sama sekali, masih ada uang simpenan. Dengan uang simpenan itulah ibu cari tempat lagi, ibu kontrak lagi, ibu mulai jualan lagi. Terus sampai saat ini dari 2020 kayaknya waktu itu apa 2021 ibu baru buka lagi. Ibu ada strategi gitu nggak Bu yang untuk mengembangin usaha ibu supaya orang-orang tuh kenal dan datang ke sini? Enggak juga. Yang penting ibu tuh kalau jualan banyak macem aja lah jualannya. Jadi orang itu kan Ada variasi. biasa kan orang jualan cuma 3 macam 4 macam. Kalau kami di sini sampai 15-16 macam yang kami jual. Semua ada. Semua disediakan. Itu aja penariknya. Dan orang senang kan di situ enak. Iya. Makanannya lengkap. Iya, Itulah. Kalau yang lain-lain enggak ada. Kalau boleh tahu usaha ibu ini karyawannya ada berapa ya Bu? Terus gimana cara gaya kepemimpinan ibu dalam memimpin karyawan supaya kayak usahanya lebih maju gitu? Kalau yang kerja di sini ada 4. Ada 4 orang. Kalau ibu orangnya nggak terlalu ini, yang penting udah ibu kasih tugas, ini bagian ini, ibu tuh orangnya nggak terlalu usir, nggak terlalu kayak penting dikerjain mereka dengan waktu yang tepat, dengan tepat waktu, jamnya pulang yang silakan pulang. Iya. Nah, udah nggak ada, yang penting waktu mereka baru mau kerja, ibu kasih lah pengarahan kan, ini kamu kerjanya bagian ini, masaknya diajari gini. Nanti 1 minggu aja udah ibu lepas kan, nggak bisa. Sampai sekarang ya kerja sendiri, makanya ibu kalau jam 12 ibu udah nggak ada di sini lagi, mereka semua yang kerja. Berarti sudah sesuai arahan ibu dari awal aja Bu ya? Ibu aja dari awal, yang kan malam kan kami ini masaknya Iya. kan, yang malam itulah Buat yang persiapannya. itulah. Berarti yang penting itu komunikasi antara ibu sama karyawannya biar kayak semuanya itu selesai buat besok. Kita nanya kok. Nggak kan? Ah, Iya, kan- karena lagi ada. Ah, Ya udah, kan, apa lagi? nah Bu kan usaha makanan kayak gini tuh lumayan cukup banyak ya Bu di sini. Nah, kalau dari ibu sendiri gimana sih menghadapi persaingan pasarnya supaya Supaya usaha ibu tetap jalan Iya. di sekian banyaknya yang usaha mungkin mirip-mirip ibu juga. ya jual apakah ada makanan. inovasi selain dari variasi menu yang banyak tadi Bu? Ya ada juga sih ibu. Orangnya juga nggak mau pusing ya. Yang kalau usaha ibu laku dibeli orang berarti rezeki ibu. Kalaupun tidak orang mau beli ke sini berarti itu bukan rezeki ibu. Itu Iya. orangnya nggak terlalu yang gitu-gitu, nggak tahu ibu pikirkan. Yang penting dari masakan apa itu kan ibu arahkan kan, Iya. jangan kurang rasa. Misalnya pun ada kurang pasti ibu tegur kan, ini kurang ini kok hambar kok ini. Iya. Pasti ibu cerewetin yang gitu-gitu aja karena ibu cek kan. Kalau pagi ibu tuh datang tinggal nyicip-nyicip lah. Semua tuh orangnya yang ini. Ibu pastiin rasanya supaya Ya, sesuai ya Bu. misalnya ada yang kurang, ini kurang, tambah ini kurang, tambah ini. Kalau udah pas udah tinggalkan silakan Tinggal dijual. dijual. Iya. Kalau misalnya ada yang kurang kan ibu tahu. Hmm. So, masukkan ini lagi, tambah ini lagi. Itu aja. Kalau masalah persaingan kan biasa. Kalau Iya. di pasar sana kan sebelah-sebelahan, Iya. jualannya sama kan, Iya. balik-baliknya kan. Rezeki masing-masing. Iya. Nggak boleh juga kita sama saingan. Ini semuanya harus ke kami gitu, enggak juga itu. Tapi alhamdulillah lah, ada aja. Sepi-sepi pun berbagi ke tempat orang lain ada, ke tempat kita pun masih ada, Iya. itu aja kan. Kalau masalah harga kadang-kadang kami dibanding yang lain mungkin agak lebih mahal malah di sini. Iya, Dibanding sama tempat lain ya. Tapi mungkin juga sepadan sama rasanya Ya, yang dengan enak. kualitasnya ya Bu Pun ya. kalau walaupun mahal jangan terlalu dikit porsinya gitu kan. Kalau menurut ibu sukses itu kayak gimana pandangan ibu tentang sukses, kesuksesan? Sukses itu gimana ya? Nggak tahu juga yang kayak gitu. Terasa juga. Nah Ibu, gimana sih Ibu supaya tetap semangat dan konsisten untuk menjalani usaha Ibu ini yang udah bertahun-tahun? Ya itulah sih, emang ibu mau jawab itu. Ibu ini orangnya kurang ini juga, kurang bisa ngomong kan. Jadi kayak ya udah karena udah terbiasa jadi ngelanjutin aja gitu ya Bu. Iya. Buat ngebantu perekonomian juga ya Bu ya. Ada itu kan juga ada anak kuliah, Iya. ada kuliah lumayan lah kan buat
Boleh minta sarannya nggak Bu bagi kayak generasi muda Yang mau mulai kayak usaha mau juga. mulai usaha bisnis kayak gini tuh apa sarannya Dari ibu. sarannya ya kalau memang masih muda ya ibu aja yang udah berumur aja masih tetap semangat. Kita tuh jangan mudah nyerah lah gitu. Seandainya pun ada masalah, ada kendala, itu namanya kalau ibu tuh nganggapnya itu cobaan aja kan, pasti itu bisa dilewati, sabar aja gitu. Terus kalau memang kita nggak, apalagi kayak muda-muda kan, baru dicoba gitu aja, sudah nyerah, besok nggak mau lagi, jangan. Pokoknya harus tetap semangat, jangan mudah nyerah, jangan mudah patah semangat lah. Namanya jualan tuh biasa, pasti. biasa ada naik Anjlok. turunnya ya Bu. Nggak tahu lah, ini alaman yang nyebutnya. Ntar Bu ya, ini udah mau terakhir. Buat ada nggak ibu rencana ke depannya untuk mengembangin usaha ibu? Oh kayaknya nggak ada lagi Bu. Nggak ada ya? Itu pertama udah mungkin kalau mau nambah lagi ibu tuh nggak sanggup. Ini aja ibu juga ada. Kalau untuk kerjanya ibu tuh nggak sanggup. Cuman ibu tuh bisa ngelolanya tuh lah. Makanya ibu sampai ngajak orang-orang berapa. Ini kan kalau hari libur biasanya ada lagi yang tambahan. Orang dua lagi. Iya, karena ramai Karena ibu Bu, ya. tuh nggak mau. Ibu tuh nggak bisa orangnya terlalu capek, terlalu banyak. Nggak bisa ibu. Yang penting biar ibu kasih orang tuh duit, biar ibu ngeluarin biaya, tapi semuanya orang yang ngerjain gitulah. Jadi rezekinya tuh ibu nggak mau Bagi-bagi juga. diambil sendiri, enggak, biar ibu dapatnya dikit, yang lainnya ibu bagi-bagi sama dia. Penting ibu, Cukup yuk ya. yang penting ibu tuh nggak terlalu, ya kan kalau mau ibu kerjain sendiri nggak sanggup ibu. Iya. Jadi untuk rencana kedepannya Ibu cuma fokus ngembangin usaha yang ada Nggak dulu. ada ibu kalau mau untuk berkembang ini nggak ada. Cuman ini aja lah ibu pertahankan. Sampai mana ibu tahan sanggup. Kalaupun ibu udah nggak sanggup lagi juga, ya misalnya ada anak, ada keponakan yang mau nerusin ya silakan. Kalau ibu ya, karena ibu juga nggak ini aja ibu udah kecapean juga. Saya nggak bisa terlalu ini ibu, makanya ibu biarlah banyak ngaji orang. Untuk yang kali muda-muda ya harus lah. Iya Bu. Kenapa nggak bisa? Yang penting kalau usaha itu kan, kalau modal itu kan nomor 2. Yang pasti berani dulu, harus berani gitu. Harus berani. Ya. Kalau masalah duit itu nomor 2. Kalau kita udah berani, ada aja jalannya duit itu nanti buat istilahnya tuh dukung usaha kita itulah. Berarti pesan ibu untuk generasi muda ini harus berani mulai dulu Bu ya. Harus berani mulai dulu. Kalau kita udah berani, udah ada jiwa berani kita itu, jalan tuh pasti ada, pasti terbuka kita itu. Tapi kalau kita mundur maju, takut duit nggak ada, duitnya cuma sedikit, susah kita mau maju gitu. Nggak mulai-mulai jadinya. Nggak mulai. Kalau misalnya ada kayak ulang waktu, flashback zaman dulu, kalau misalnya ada waktu untuk ngulang waktu itu, ada nggak Ibu buat Rencana buat bisnis yang berbeda gitu ya atau buat gimana? bisnis berbeda? Kalau misalnya ada kesempatan buat ngulang waktu. Ya nggak ada itu. Tidak ada yang tadi. Sebenarnya ibu tuh dulu jual itu bukan cuma paginya aja, ibu tuh semuanya udah ibu coba. Ibu pernah jualan nasi padang, ibu pernah jualan nasi pindang, ibu pernah buka sate Madura. Setelah ibu sharing lah kan di ini nih, macamnya yang lebih simple, jualan itu ambil jualan pagi aja, siang udah selesai tutup dengan modal yang nggak terlalu besar bisa berjalan kan itulah. Tapi kalau kita buka macam rumah makan kan udah ibu coba, tapi banyaklah ruginya gitu ibu kan, nggak dapet lah karena semua kan orang ngerjain, biayanya pun lebih Besar. modalnya pun lebih besar, makanya ibu lepaskan itu. Dulu satu tempat semua ibu jual di situ, malam ibu buka sate nasi goreng, kalau pagi sampai ke siang sarapan yang bermacam-macam, terus siang tuh ibu buka makan siang ya nasi padang, ada selainnya jualan pindang gitu. Nah tapi setelah ibu misalnya dihitung-hitung lah kan, dihitung per modalnya, capeknya masih, tapi ibu milih enaklah jualan kayak gini aja lah, siang udah selesai tutup. jualannya kan, walaupun dia masih buka nggak terlalu ini lagi kan, Iya. paling
paling tinggal ada jual soto, artinya anak-anak bisa beli kan. Nah, selain itu kan nggak bikin, kalau kita jual nasi tuh subuh-subuh mau bikin nyari ayam, belum lagi ikan, banyak pokoknya. Udah selesai Ibu. Makasih banyak waktunya udah mau kami ambil buat wawancara. Terima kasih sebelumnya Ibu. Makasih juga cerita Ibu yang memotivasi. Semoga nanti yang menonton video ini bisa termotivasi buat usaha kayak Ibu. Iya, yang penting segala sesuatu itu harus berani dulu. Namanya usaha itu harus berani. Kalau masalah ya memang harus didukung sama modal juga. Tapi kan kalau kita udah berani, ada jiwanya itu, nanti ada aja jalan untuk modalnya itu. Apalagi untuk berkembangnya itu, insya Allah lah. Kalau ada kemauan pasti ada Pasti jalannya. ada kemauan, harus ada kemauan dulu, jangan didorong-dorong gitu. Nggak maju. Itulah apa ya. Oke, kasih ya Bu. Makasih, Ibu. Semoga usahanya lancar terus. Kami mohon izin ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.